Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustaz kami persilakan untuk masuk ke kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa dhukrina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hurmatul mukarramin wal muhtaramin, khususnya kami hormati Ketua Tagar Masjid Al-Jihad Ustaz Yudi beserta seluruh pengurus dan para dewan penasehat. Kami hormati dan kami takzimi para kiai, para asatidz, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dikasih umur panjang, masih bisa ketemu kembali, dan mudah-mudahan setiap langkah, setiap niat, setiap ucap, setiap gerak kita dinilai sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bersama fikih berkurban, pada kesempatan ini kita memilih hal-hal yang mungkin luput dari sebagian orang terkait dengan kecacatan pada hewan. Jadi di antara syarat keterterimaan atau syarat sah dia menjadi hewan kurban adalah terhindar dari kecacatan yang mempengaruhi kualitas dan bobot daging. Catatan yang punya pengaruh pada hewan. Dan perlu diketahui juga sebelum itu bahwa hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban ada 3 jenis. Yang pertama onta, yang kedua sapi, dan yang sejenis sapi. Ya, apa namanya itu yang sejenis sapi? Kerbau. Nah, kerbau juga bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Mungkin di sebagian wilayah kita kerbau sudah seperti asing ya. Ini udah jarang betul kurban pakai kerbau. Dulu sering, sekarang udah jarang. Ya mungkin baik juga ya, barangkali ada satu lah kerbau, yang lainnya sapi, satu kerbau. Nah, susah banget ya. Lebih galak ya. Wajah. Jadi kalau peternak ini tahu pokoknya akan profit, semangat juga peternak buko. Kalau nggak profit berhenti dengan bukonya, habis kalau kita. Daging-daging yang diimpor dari India, daging-daging frozen, itu umumnya kerbau dari India. Karena memang di India nggak boleh sapi. Karena sapi itu suci, ya, suci bagi masyarakat India. Terus sapinya jadi dewa atau dia tunggangan dewa? Tunggangan dewa ya. Jadi tunggangan dewa apa gitu, tunggangnya sapi, akhirnya tidak boleh sapi. Jadi sapi dan sejenis yaitu kerbau bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga kambing dengan segala varian. Kambing dengan segala variannya. Ketika membaca literatur klasik ya, kita fikih
ada sebagian ulama yang menisbatkan kebolehan kurban pakai ayam kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi di beberapa kitab fikih, di antaranya adalah kitab fikih Hasyiatul Bajuri alal Fathul Qarim, beliau menyebutkan penisbatan kebolehan ayam untuk jadi hewan kurban dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi penisbatan ini pun perlu di cross check ya sebenarnya. Apakah betul sahabat Abdullah bin Abbas ini berpandangan korban pakai ayam boleh? Ini juga satu perlu di cross check juga. Andai pun benar penisbatan ini kepada sahabat Ibnu Abbas, para ulama pun tidak serta-merta ya pakai ayam boleh itu secara mutlak enggak. Ini diperbolehkan bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta namun sangat ingin berkorban. Dalam kondisi demikian, ya sebagai bentuk kelonggaran diperkenankan korban pakai ayam. Berdasarkan apa? Penisbatan pandangan kebolehan ke sahabat Abdullah bin Abbas. Itu pun kalau dia berpendapat boleh, dan ini pun perlu di cross check juga penisbatan ini benar atau tidak. Tapi ala kulli hal, kalau Bapak Ibu mendengar di media sosial kurban pakai ayam yang sudah tidak asing lagi. Jadi memang dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab fikih lama itu ada penisbatan kebolehan itu pada sahabat Ibnu Abbas. Tapi jangan juga kemudian diramaikan ya. Ini menjadi problem juga di kita nggak umum. Bahkan nggak ada sama sekali. Bahkan bukan hanya di kita, di Timur Tengah di banyak negara nggak ada yang kurban pakai ayam. Ya Anda ikut pengen di rumah aja sendiri lah. Pengen betul kurban nggak bisa, nggak punya apa-apa ya ayam. Tapi sendiri aja di rumah, niatkan sendiri aja udah, nggak usah kasih kabar yang lain. Jadi yang disepakati adalah 3 tadi, onta, sapi, dan sejenis dan segala varian kambing. Di antara syarat dia diterima adalah terhindar dari kecacatan-kecacatan yang dapat mengurangi daging dan kualitas daging. Ada beberapa kecacatan ini yang menghalangi dia jadi hewan kurban. Tapi ada juga banyak kecacatan yang tidak menghalangi hewan ini jadi kurban, masih tetap boleh dijadikan hewan kurban meskipun ada kecacatan itu. Jadi ada 2 jenis kecacatan. Satu cacat yang tidak membolehkan hewan itu jadi kurban. Yang kedua cacat yang masih tetap membolehkan hewan jadi kurban kalau ada cacat. Yang pertama terkait dengan kecacatan yang tidak memperkenankan hewan ini jadi kurban. 1. Al-awra al-bayyin awra. Hewan yang buta sebelah, yang jelas buta. Ya, buta sebelah yang jelas-jelas butanya. Ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-awra al-bayyin awra. Hewan yang buta sebelah. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, di hadis itu kan disebut hewan yang buta sebelah. Kalau buta dua-duanya boleh, Ustaz? Nah, ini yang juga menjadi perhatian bersama ya. Kalau orang yang literalis itu yang berpikiran letterlek gitu ya. Hadisnya buta sebelah. Kalau buta dua-duanya berarti boleh. Karena yang disebut buta sebelah. Nah, jadi walau yang disebut buta sebelah, buta dua-duanya termasuk juga menghalangi dia jadi hewan kurban. Jadi dalam ilmu usul fikih ada teori namanya
atau kaidah namanya qiyas aulawi. Ya, qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu bagaimana yang tidak disebut itu lebih berhak untuk dihukumi. Yang tidak disebut lebih berhak untuk dihukumi. Seperti ini. Yang disebut di hadis itu buta sebelah. Tapi buta dua-duanya itu jauh lebih tidak diperbolehkan. Itu namanya qiyas aulawi. Ya, walaupun ini disebut buta sebelah, tapi juga termasuk buta dua-duanya. Bahkan buta dua-duanya jauh lebih tidak boleh lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Tapi ada orang yang berpikiran begitu, berpikiran letterlek, gitu ya. Karena di situ buta sebelah, maka dua-duanya boleh. Enggak, tetap tidak boleh. Sama aja seperti begini. Di Al-Quran surat Al-Isra ada ayat yang berbunyi fala taqul lahuma uff. Jangan Anda berkata kepada kedua orang tua. Tong beli kecap tong di warung tong. Ibu ini ngomong aja nggak boleh. Ibu aja sana pergi, ibu aja sana. Ya, jadi berkata atau saja tidak boleh, apalagi nendang ibu, mukul ibu, melempar ibu ke laut, lebih tidak boleh lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Tapi Pak Ustaz, di ayat ini kan yang disebut jangan ngomong kalau nendang ibu nggak disebut. Kalau nyemplungin ibu ke laut nggak disebut. Ini yang namanya qiyas aulawi. Walaupun nendang ibu nggak disebut di dalam ayat, walaupun nyemplungin ibu nggak disebut dalam ayat, tetapi nendang ibu jauh tidak boleh lagi. Nyemplungkan ibu ke laut jauh lebih diharamkan lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Kalau orang yang berpikir letterlek demikian, itu bisa jadi nempelin ibu nggak masalah. Yang dilarang ngomong yang perlu dipahami ya oleh kita bersama. Sama, ini pun demikian ya kasusnya. Yang disebut di dalam hadis itu buta sebelah. Namun buta dua-duanya juga tidak diperbolehkan, bahkan lebih tidak diperbolehkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, cacat yang menghalangi dia jadi hewan kurban adalah maqtu'atul lisanil kulliyah au ma zahaba min lisannya min darun kasih. Jadi lidahnya terputus. Lidah hewannya terputus. Baik terputus semua maupun terputus sebagian besar. Nah, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Kalau lidah hewannya terputus sebagian besar atau terputus semuanya, itu yang kedua, tidak diperkenankan. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, itu lidahnya terputus sedikit aja, itu nggak boleh jadi hewan kurban. Mazhab Syafi'i. Tapi mayoritas ulama atau mazhab fikih itu kalau terputusnya sebagian besar, kalau sedikit tidak ada masalah. Jadi kalau sebagian besar dari lidahnya terputus atau semuanya terputus, ini tidak diperbolehkan jadi hewan kurban. Yang kedua. Yang ketiga, al-jada'ah. Al-jada'ah itu adalah maqtu'atul anf. Jadi hewan yang hidungnya terputus, hidungnya hilang. Nah, hidungnya hilang. Ini nggak boleh jadi hewan kurban. Kambing main-main dekat orang yang sok kayu, karena sensor hidung dia. Nah, ini nggak boleh jadi hewan kurban. Hidungnya keputus atau hidungnya hilang. Yang keempat, maqtu'atul udhunaini aw ihdahuma. Jadi hewan yang kedua telinganya putus atau salah satu dari kedua telinganya putus. Nah, hewan yang telinganya putus, baik satu atau dua-duanya, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Putus ya. Dan juga hewan yang lahir atau terlahir dalam keadaan tidak punya telinga. Nah, hewan lahir tidak ada telinganya, ini tidak boleh jadi hewan kurban.
Jadi dia terlahir tidak ada telinga, baik satu atau dua-duanya, dan juga dia terlahir ada telinganya, tapi kemudian setelah dewasa telinganya putus, salah satunya atau dua-duanya putus. Ini tidak boleh. Baik putusnya semuanya maupun putus sebagian. Itu yang keempat. Jadi hewan yang terlahir tidak punya telinga, baik satu atau dua-duanya nggak ada, terus atau lahir dalam keadaan punya telinga, kemudian setelah dewasa telinganya putus, baik satu telinganya atau dua telinganya putus dua-duanya, baik putus semua maupun putus sebagian. Ini tidak boleh jadi hewan kurban. Yang kelima, al-arja al-bayyinu arajuha. Kecacatan yang tidak memperbolehkan dia jadi hewan kurban adalah pincang, yang jelas-jelas pincang. Pincang yang jelas-jelas pincang. Bahkan di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, yang dimaksud pincang di sini adalah hewan yang tidak berjalan seperti kawan-kawannya yang lain. Kawan yang lain jalannya normal, dia nggak normal, itu masuk dalam kategori arja, pincang. Yang jelas-jelas pincang. Ini tidak diperkenankan dijadikan hewan kurban. Yang berikutnya 6, al-jazma. Al-jazma hewan yang terputus kakinya. Hewan yang terputus kakinya, patah kakinya, putus itu sudah tidak ada lagi di dia. Nah, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Baik satu kakinya putus atau dua atau tiga atau empat-empatnya putus, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Termasuk ketika dia dilahirkan dalam keadaan tidak punya kaki. Nah, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Kemudian yang ketujuh adalah al-juza. Al-juza itu hewan yang, mohon maaf, puting susunya terputus. Hewan yang puting susunya terputus. Berarti ini betina nih. Ya, betina korban dengan sapi betina boleh. Tapi kalau puting susunya terputus, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-8, maqtu'atul ilyah. Hewan yang, mohon maaf, bokongnya putus atau sompel, nggak ada. Baik tidak ada sebagian besar maupun tidak ada semua. Jadi bagian, mohon maaf, bagian pantat ini itu apa bahasa kita itu, keropos, ya, yang hilang bagian bokong ini nggak ada sama sekali atau sebagian besar hilang. Termasuk ketika lahir dalam keadaan bokongnya nggak ada. Ini tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang ke-9, maqtu'atuz zanab. Hewan yang tidak punya buntut, yang buntutnya terputus, baik terputus semuanya maupun terputus sebagian besar. Ya, sebagian besar buntut. Misalkan kalau buntutnya itu panjangnya 0,5 meter, ya 500 cm. 500 cm. 50 cm, buntut 50 cm. 1 meter lah ya. Buntutnya 1 meter, kemudian putus 75 cm misalkan. 75 cm atau 50 cm, lebih dari 50 cm putus buntutnya. Ini tidak bisa jadi hewan kurban. Jadi terputus buntutnya baik sebagian besar maupun seluruhnya. Ini tidak bisa jadi hewan kurban. Termasuk hewan yang terlahir dalam keadaan tidak punya buntut. Nah, ini
tidak bisa jadi hewan kurban. Yang ke-10, al-maridhah al-bayyin maratuha. Jadi sakit yang jelas-jelas sakit. Ini tidak boleh jadi hewan kurban. Sakit yang jelas-jelas sakit. Ya kalau sakit mata dikit ya nggak ada masalah ya, atau pilek dikit nggak ada masalah. Yang jelas-jelas sakit yang mempengaruhi dagingnya atau mengurangi daging, ini diperbolehkan. Makanya di sebagian kandang-kandang peternakan peternakan itu kan kalau mau dikeluarkan dari kandang itu mesti ada surat atau keterangan dari dinas peternakan dan kesehatan hewan. Disnakeswan, dinas peternakan dan kesehatan hewan, harus ada lisensi ya dari dinas, baru dia boleh keluar dari kandang. Ini biasanya tempat-tempat yang kandang-kandang penumpukan ya, yang besar gitu ya. Kalau kandang-kandang di kampung kayaknya enggak ya, apa harus juga? Enggak, kayaknya enggak ada. Iya, kalau itu kan petugas-petugasnya dinas itu ditebar kemana harus ikuti. Sepertinya kalau kandang-kandang yang di kampung tidak di pembukaan itu ya, diperiksa, kemudian kalau sehat baru dikasih lisensi, kalau tidak. Supaya karena yang makan itu kan manusia. Kalau makan dagingnya daging sakit, ya, manusianya penyakitannya kan dagingnya. Tapi memang ini ya kalau dulu itu ada hewan atau ayam contohnya ya, ayam itu kelihatannya kok sakit gitu ya, diem aja, kelihatan mukanya itu muka penyakitan gitu, itu kan cepet-cepet disembelih. Kalau nanti keburu mati kan. Kalau sempat disembelih kan halal dimakan gitu. Tapi kalau yang sekarang ini hewan atau ayam yang penyakitan begitu tuh malah orang menjauhi, nggak dimakan. Sembelih ya, cuma kemudian dibuang. Ya apalagi sejak munculnya nama-nama virus yang macam-macam itu orang jadi takut gitu. Jangan-jangan kena virus ya. Insyaallah. Ya mudah-mudahan dijaga ya kita semua, termasuk virus-virus yang menantang manusia. Sudahlah, cukuplah COVID-19 itulah yang memikirkan dunia lah ya. Jangan sampai ada virus-virus lagi yang lain. Tapi saya pernah dengar kabar ternyata ada virus baru lagi yang masuk ke Indonesia kemarin itu. Apa namanya dia? HMP apa gitu? Apa virus apa? HMP apa? Itu kan 11 orang yang mati itu gara-gara virus itu, beritanya. Cuma dia nggak viral. Memang sengaja netizen tidak memviralkan. Kalau diviralkan mungkin jadi kayak COVID-19 karena nggak viral itu akhirnya kan virusnya begini. Masya Allah. Yang berikutnya 11 al-ajfa allati la tunqi. Jadi hewan yang sangat kurus betul, bahkan nggak ada tulang sumsumnya, nggak ada sumsumnya Pak. Itu saking kurusnya. Ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Artinya tingkat kekurusannya itu tidak wajar, yang jauh berbeda dari kawan-kawan seusianya. Ini nggak boleh nih jadi hewan kurban. Yang karena mentang-mentang ini murah betul, ini jauh di bawah rata-rata harganya, dibeli dia jangan. Ya, jadi kondisi bobot yang setara dengan kawan-kawan yang seusianya. Kalau jauh di bawah itu tidak diperbolehkan. Kemudian
al-jallalah atau al-jullalah. Al-jullalah ini hewan yang hanya makan kotoran. Hewan yang hanya makan kotoran, tidak makan yang lain. Ini tidak boleh dijadikan hewan kurban, kecuali kalau dia dikurung 20 hari. Sapi ya, sapi dikurung 20 hari, kambing dikurung 10 hari untuk diberikan pakan yang normal, makan rumput gitu selama 20 hari, sehingga kemudian dia terbiasa dengan makan makanan rumput itu yang normal, baru diperbolehkan dijadikan hewan kurban setelah dikurung 20 hari atau dalam masa dia normal lagi makan rumputan atau makan makanan khusus hewan atau sapi atau kambing. Tapi kalau murni dia makan makan kotoran itu tidak diperkenankan jadi hewan kurban. Namun Bapak Ibu, pada dasarnya hewan yang makan kotoran ini sebenarnya halal ya dia dimakan ya. Kayak misalkan kan ada sebagian itu ternak lele tapi di septic tank kan ada ya. Jadi di septic tanknya itu ditaruh lele. Oh ternyata itu gemuk betul. Ketika panen itu lelenya gede-gede betul, sepaha makan gede-gede. Gede betul. Emang septic tank ini luar biasa betul. Nggak diurus juga, udah gede betul. Atau di empang-empang yang ada toilet di atasnya buat buang aja kan ada juga di sebagian tempat itu gitu. Ada buang aja pokoknya empang itu. Nah itu banyak lelenya di situ. Itu halal Pak Ustaz, halal. Tapi makruh itu ya nggak bagus lah ya. Karena dia dia makanannya kotoran murni. Kotoran murni. Berbeda dengan ayam kampung ya. Ayam kampung itu walaupun netelin matok-matok kotorannya sendiri, makan kotorannya sendiri, tapi dia campuran ya. Kadang makan beras, kadang makan dedek, kadang makan nyari-nyari di kebun-kebun gitu ya. Walaupun kadang-kadang makan kotorannya sendiri. Ini ada yang hewan yang memang murni makan kotoran ya, kayak tadi, apalagi di ternak di septic tank itu kan memang murni kotoran. Tapi itu masih terkategori halal ya. Karena dalam istilah fikih itu ada proses namanya proses istihalah. Namanya proses istihalah. Artinya kotoran yang dimakan kemudian masuk ke dalam tubuh itu berproses dan berubah menjadi daging. Jadi bukan lagi kotoran di dalam, tapi sudah berubah menjadi daging. Perubahan ini namanya adalah istihalah dalam fikih. Ada proses perubahan itu, sehingga dia masih tetap dihalalkan untuk dimakan. Namun bagi yang tegel ya, kalau tegel itu ya, dia tegel makannya ya silakan. Dia tahu itu dari septic tank, jadi dia nggak jijian gitu, ya silakan. Ya. Atau dia nggak tahu kalau itu dari septic tank ya nggak ada masalah. Ya. Kalau tahu kalau dia tegel ya silakan. Halal, tapi makruh. Halal namun makruh karena ini makan kotoran. Kemudian hewan yang hamil, hewan yang sedang hamil ini apakah boleh dijadikan hewan kurban? Para ulama berbeda-beda pandangan. Namun mayoritas ulama berpandangan hewan yang sedang hamil tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini pendapat yang terkuat dari mayoritas ulama fikih bahwa hewan yang hamil tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ada pandangan sebagian ulama yang memperbolehkan, Namun pandangan yang terkuat tidak memperbolehkan hewan hamil dijadikan kurban karena kehamilan ini yufsidul jawf, merusak bagian dalam. Wa yaj'alul lahma radi'an, dan membuat daging itu
tidak bagus. Ya, jangankan hewan lah ya, manusia saja, ibu-ibu kalau habis melahirkan itu kan banyak urat-uratnya putus. Ya, ini kan berpengaruh juga ya, sangat berpengaruh. Ya, maka tidak boleh ya dijadikan hewan kurban, walaupun sebagian memperkenankan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kecacatan namun tidak menghalangi dia jadi hewan kurban. Kalau yang tadi itu cacat-cacat yang tadi, yang matanya buta, yang telinganya putus, segala macam tadi itu cacat yang tidak memperbolehkan jadi hewan kurban. Namun ada cacat-cacat yang masih tetap hewan ini boleh jadi hewan kurban. Satu, al-jamma. Al-jamma ini adalah hewan yang terlahir dalam keadaan tidak punya tanduk. Lahir tanduknya nggak ada. Nah, ini boleh, masih tetap ya, walaupun dia masuk kategori cacat, tapi masih boleh dijadikan hewan kurban. Atau lahir ada tanduknya, tapi setelah dewasa tanduknya patah atau tanduknya pecah. Nah, ini juga masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tanduknya patah, tanduknya pecah, kalau lahir dalam keadaan tidak punya tanduk, masih boleh jadi hewan kurban. Yang kedua, al-haula. Al-haula ini hewan yang matanya juling. Hewan yang matanya juling. Dia tidak buta ya, tapi juling. Kalau melihat ke depan nggak bisa, tapi nyamping dia. Atau kalau mau lihat ke depan dia harus nyamping dulu. Nah, itu juling. Ya. Nah, hewan yang matanya juling ini masih boleh dijadikan hewan kurban. Ya, walaupun dia cacat, tapi masih tetap boleh jadi hewan kurban. Beda kalau buta ya. Kalau buta nggak boleh. Kalau juling ini kan masih bisa melihat. Masih bisa melihat. Termasuk hewan yang kalau siang bisa melihat, kalau malam nggak bisa. Ini masih boleh. Kan ada juga model hewan begitu. Ya, siang bisa melihat, tapi kalau malam enggak. Atau sebaliknya, malam bisa melihat, siang enggak. Ya, ini masih boleh dijadikan hewan kurban. Ya, karena pada dasarnya dia bisa melihat. Pada dasarnya dia bisa melihat. Jadi hewan yang juling atau hewan yang sebagian hari bisa melihat, sebagian hari tidak, ini masih boleh dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, as-sam'ah. As-sam'ah ini hewan yang telinganya kecil sebelah. Kecil sebelah. Telinga kanannya gede, telinga kirinya kecil. Nah, ini walaupun cacat, ya, ini kan model kecacatan juga, tapi masih tetap dia bisa dijadikan hewan kurban. Yang telinganya kecil sebelah. Yang keempat, asyarqa. Asyarqa itu hewan yang telinganya pecah atau sobek-sobek. Kegunting. Ya, sobek-sobek karena kegunting tadi. Atau pecah-pecah ya, telinganya. Ini masih boleh dijadikan hewan kurban. Yang tidak boleh itu keputus. Telinganya putus, itu tidak boleh. Tapi telinganya sobek karena tergunting-gunting, nah itu tidak masalah. Yang kelima, masqubatul udhun, hewan yang telinganya bolong. Hewan yang telinganya bolong. Karena ada sebagian petani memang sengaja membolongi telinga untuk dicantoli sesuatu sebagai tanda. Nah, ini masih bisa dan diperkenankan dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang keenam, al-mudabarah. Mudabarah itu hewan yang telinganya itu hampir terputus tapi nggak putus. Jadi masih klewer-klewer. Ya, masih klewer-klewer. Klewer-klewer itu apa? Yang klewer-klewer. Yang masih, itu bahasa Jerman gitu. Masih menggantung. Tapi dia nggak putus, masih ada di tubuh dia, gitu. masih menggantung. Itu masih boleh
dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketujuh, al-hatma. Al-hatma ini adalah hewan yang tidak punya gigi. Ya, hewan yang tidak punya gigi. Ini walaupun bentuk cacat, tapi masih memperkenankan dia dijadikan hewan kurban yang tidak punya gigi. Kemudian yang kedelapan, as-saula. As-saula ini hewan yang gila atau stres. Gila atau stres. Dia masih boleh dijadikan hewan kurban, tapi dengan catatan kegilaannya ini atau kesetresannya ini tidak menghalangi dia makan secara normal. Kalau gilanya atau stresnya ini menghalangi dia makan, dikasih tak mau lagi, kasih rumput tak mau lagi, tak mau makan sama sekali, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Nah, ya. Kalau stres atau gila, tapi masih semangat makan, ini boleh dijadikan hewan kurban. Ya, jangankan itu ya, manusia yang gila aja, gila dia, tapi kalau makan masih seru. Masih semangat kalau makan. Nah, hewan yang gila ini kalau dia tidak menghalangi dari makan secara normal, ini masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kesembilan, al-jarba. Al-jarba ini hewan yang kalau bahasa manusianya itu obesitas. Obesitas yang keberatan. Gendut yang berlebihan. Nah, itu obesitas ya. Nah, hewan yang obesitas ini ya walaupun bentuk cacat juga gitu, tapi masih boleh ya dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ke-10, al-mausumah itu adalah hewan yang di telinganya ada tandanya. Yang di metro. Tanda lahir. Misalkan telinganya itu ada tanda hitam gitu, hitam banyak gitu di telinga. Ini walaupun dia bentuk cacat, tapi tetap diperbolehkan sebagai hewan kurban. Kecuali warna yang diduga kuat dia itu penyakit kulit. Penyakit kulit kayak warna putih tidak wajar ya. Nah, itu kan termasuk penyakit kulit ya, lepra atau apa gitu ya. Kurapan. Ya, kurap ini berbahaya nggak sih dia? Kurap kayaknya enggak ya. Ini penyakit kulit yang membahayakan. Gitu ya. Kalau tidak membahayakan kayak kurap, kayak kudis, itu kan kayaknya nggak begitu berpengaruh ya, tidak begitu membahayakan. Ya, penyakit kulit yang bisa berdampak membahayakan bagi kesehatan si pengkonsumsi, itu tidak diperkenankan. Berikutnya 11, hewan yang al-ajiza anil wiladah, hewan yang sudah tidak bisa lahir lagi. Apa istilahnya ini kalau dalam manusia? Menopause. Ya, hewan yang menopause. Tidak bisa melahirkan. Hewan yang menopause ini ya walaupun menopause boleh dikorbankan. Apalagi sudah menopause. Menopause itu kan berarti makanan-makanannya, asupan-asupannya murni untuk menggemukkan daging. Ya, penggemukan. Jadi tidak lagi ke susu dia pakannya itu. Jadi sudah memang murni ke tubuh, ke daging. Apalagi kan jadi lebih banyak gitu, bobotnya lebih berat. Jadi hewan yang sudah tidak melahirkan lagi. Ini perempuan ya, hewan perempuan, hewan betina. Berarti kalau hewan ini masih produktif, ya yang betina khususnya ya, masih produktif, masih melahirkan, ini tidak boleh jadi hewan kurban. Ya, masih produktif, artinya dia berkesempatan melahirkan 1, 2, masih banyak gitu. Ini
etikanya tidak dijadikan hewan kurban. Ya walaupun secara fikih sebenarnya nggak ada masalah juga. Selagi tidak dalam keadaan hamil, nah itu tidak ada masalah sebenarnya ya dalam fikih itu. Tapi dari sisi etik ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia masih produktif. Makanya kalau RPH rumah potong hewan, kalau ada sapi betina, auditor itu akan menyarankan atau bahkan menolak ya. Ini masih produktif nggak betinanya? Masih, nggak boleh. Langsung begitu. Tapi kalau sudah menopause, diperkenankan. Ya, boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ke-12 al-khasi. Al-khasi ini adalah hewan yang tidak punya tornado. Ya, apa bahasa kita? Tidak punya belir. Baik dua-duanya maupun salah satunya. Ini walaupun dia bentuk cacat, tapi masih diperkenankan boleh ya dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang tidak punya belir, baik satu maupun dua-duanya. Kenapa demikian? Karena Nabi dulu pernah berkorban. Yudahi ishtara kabshaini azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini. Jadi Nabi pernah berkorban membeli 2 ekor domba yang gede, gemuk, punya tanduk warnanya putih, mawju'aini, dan dua-duanya tidak punya, tidak punya belir. Nah, ini bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Bahkan kalau dari sisi daging ini bagus dan bobotnya juga lumayan. Karena makanan itu terfokus pada daging. Jadi dia jadi daging. Tidak menjadi menjadi air mani. Karena dia sudah tidak ada lagi belirnya. Jadi terfokus pada daging dan menggemukkan daging. Sama seperti kalau yang betina itu sudah menopause tadi, jadi fokusnya pada dagingnya, sehingga malah bagus karena bobotnya lebih banyak. Nah, ini terkait dengan kecacatan. Ya, ada yang cacat yang menghalangi dia jadi hewan kurban, ada cacat yang masih memperkenankan dia dijadikan hewan kurban. Namun yang perlu diperhatikan oleh kita bersama, cacat-cacat tadi ya, seperti buta, seperti pincang, ini tidak diperkenankan menjadi hewan kurban kalau kecacatan ini sedari awal. Artinya ketika kita pergi ke kandang, kemudian kita milihnya yang buta karena harganya murah misalnya, atau kita milihnya yang pincang karena harganya miring. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau cacat itu terjadi kemudian pada hari raya misalkan dibawa truk dari kandang, ketika diturunkan tidak imbang kakinya, mestinya 2 duluan, ini 1, sehingga menimbulkan kepatahan, patah kakinya atau jadi pincang gitu ya hewan ini. Maka sebagian ulama memfatwakan tetap diperkenankan jadi hewan kurban. Tetap diperkenankan jadi hewan kurban karena itu di luar kuasa kita. Dan kita tidak sembrono ya. Hati-hati menurunkannya, jadi tetap demikian. Ini masih bisa dijadikan hewan kurban. Walaupun ada sebagian yang lain nggak bisa jadi hewan kurban, tetap kekeh. Jadi kepatahan itu atau kepincangan itu atau kecacatan itu pada batas sebelum disembelih. Misalkan 1 menit sebelum disembelih, ini golok udah di depan, 1 menit sebelum disembelih dia cacat, misalkan pincang atau buta, nah itu tetap tidak diperbolehkan jadi hewan kurban. Ada sebagian memang yang tetap kekeh. Namun
sebagian besar yang lain tetap memperkenankan. Jadi ukurannya atau standar kecacatan itu sedari awal ketika kita beli, ya, bukan setelahnya. Nah, itu yang tidak diperkenankan dijadikan hewan kurban. Kalau kita tahu belinya miliknya malah yang buta atau yang pincang, ini tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hewan kurban, apakah boleh disimpan kemudian dibagikan berkala? Dibagikan berkala ini tiap bulan gitu. Jadi daging kurbannya disimpan, nanti diberikan kepada fakir miskin setiap bulan selama 1 tahun. Ketemu lebaran Idul Adha lagi ke depan dengan maksud supaya si fakir dan si miskin ini bisa makan daging tiap bulan. Apakah boleh demikian? Jawabannya diperkenankan, diperbolehkan. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, kuntu nahidukum anit dikhari luhumil adhahi fawqa salas. Saya dulu melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari oke, lebih dari 3 hari nggak boleh. Ala fadakhiru. Jadi dulu kenapa dilarang menyimpan daging lebih dari 3 hari? Karena banyak orang-orang kampung pedalaman itu datang ke Madinah di hari raya Idul Adha dalam rangka ingin mendapatkan daging kurban. Maka Nabi katakan, habiskan hari itu juga, kasih mereka semua. Walaupun habis di hari raya, habis bagikan. Karena banyak dari pedalaman-pedalaman yang datang ke Madinah yang mengharapkan dapat daging kurban, diberikan semua. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan ala fadakhiru, namun sekarang silakan kalian simpan daging kurbannya sampai kapanpun, selama masih tetap bagus, silakan simpan. Ini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, silakan simpan daging kurban kalian. Ini pekurban untuk pekurban, disimpan untuk pekurban. Artinya si pekurban untuk dirinya sendiri boleh menyimpan daging selama apapun. Apalagi dia menyimpan untuk fakir miskin, ini lebih bagus lagi, lebih boleh lagi gitu ya. Nyimpan untuk kemaslahatan diri si pekurban saja boleh, apalagi nyimpan untuk kemaslahatan fakir miskin. Jadi tetap boleh. Namun kalau misalkan daging-daging itu mencukupi masyarakat, artinya dalam sehari atau 2 hari itu habis, ya nggak boleh nyimpan, karena ada banyak yang nggak kebagian juga kalau disimpan. Nah ini tidak boleh. Jadi dilihat dari kondisi orang. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apakah boleh hewan kurban ini dijadikan diolah jadi kornet atau jadi bahan yang sudah matang? Apakah diperkenankan? Pada dasarnya hewan kurban ini dibagikan mentah, berbeda dengan akikah yang dibagikan matang. Namun para ulama tetap memperkenankan, memperbolehkan hewan kurban dibagi matang. Ya, hewan kurban dibagi matang, atau bahkan dibuat semacam kornet yang bisa bertahan lama, ya, dan dibagikan dalam keadaan sudah berbentuk kalengan. Ya, ini pun diperkenankan. Allahu a'lam. Ini yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan terkait ini atau yang lainnya, disilakan. Allahu a'lam. Daging nazar bisa dimakan itu riwayatnya Gimana? nazar, daging Nazar. Baik. Jadi kalau seseorang bernazar menyembelih hewan, maka
nazar ini melarang si pekurban untuk memakan. Jadi semuanya harus ini disepakati, harus dibagikan ke orang lain. Jadi si penazar tidak boleh makan dari daging nazarnya tadi. Itu yang menjadi apa namanya ya, perhatian bersama. Tidak boleh. Tapi kalau daging kurban yang tatawu, yang sunnah itu bukan nazar, dianjurkan untuk mengambil sebagian kecil dari daging kurban untuk dia makan sebagai bentuk keberkahan. Kalau nazar tidak boleh, haram, harus dibagikan semua. Allah misalnya nazar kalau keluarganya anaknya lulus misalnya potong kambing, Ini makan bareng-bareng. potong kambing dimakan Bukan kurban. potong gimana? kalau tidak ada Bukan kurban, bukan Wajar. Iya Kan nazar, terus kan nazar anaknya kurban apa itu? hah? Itu kan pasal kurban. Kurban Tutup. mudah-mudahan amalan kita, niat kita dan iya, segala hal muncul dari kaitannya kita, sama itu. nilai ibadah oleh Allah. Kalau yang nazar biasa Amin. Dan kurban-kurban kita semua diterima iya oleh kaitan Allah kurban. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Allahumma wa'anna bil Qur'an نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب